Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Ahmad Bahar, pengelola channel Police Uncensored. Polisi dari sudut pandang yang berbeda. Kira-kira itulah isi dari channel kami ini. Jadi kita mau membahas dunia kepolisian dari berbagai macam sisi yang mungkin tidak terungkap di media dan tidak banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hari ini saya akan mencoba masih di jenderal polisi yang salah satunya bernama Jenderal Anton Wahono. Anton Wahono itu lahir di Semarang ya. Pokoknya asalnya dari Semarang ya. Jadi memang sebagian besar cerita-cerita yang kami ungkap ini banyak yang berasal dari buku yang saya tulis juga. Artinya sebagian jenderal itu memang ternyata punya sisi lain yang unik, sisi kehidupan yang menarik. Jadi orang bisa dapat bintang 1, bintang 2 itu ternyata tidak mudah dan itu sangat memerlukan kerja keras, memerlukan, kalau tidak salah juga untuk bisa mendapat bintang itu salah satunya ada namanya kepres dari presiden kalau tidak salah. Artinya ya tidak mudah untuk menjadi bintang. Oleh karena itu, jika sudah ada yang menjadi bintang dan kemudian menjatuhkan bintang itu seperti yang dialami oleh Sambo, Irjen Pol Sambo ataupun Irjen Pol Teddy Minahasa, atau kalau yang dulu Joko Susilo ya, Irjen Pol Joko Susilo, itu saya kira ya itu bintang jatuh karena ulahnya sendiri, bukan dijatuhkan oleh orang lain. Jadi ini bukunya Pak Jenderal Anton Wahono. Beliau ini saya sering melihat di Facebooknya. Kalau saya lihat memang orangnya gagah, karena atletis, ganteng, murah senyum, yang sangat menggoda kalau udah senyum. Sehingga kalau wanita udah mendapat senyum dari dia itu rasa-rasanya itu pengen ikut senyum juga. Jadi judulnya itu Terus Mengabdi. Memang Jenderal Irjen Pol Anton Wahono ini yang saya kenal saat itu menjadi Kapolda Bangka Belitung. Jabatan terakhirnya itu staf ahli Kapolri sebelum pensiun. Jadi saya menulis memang rata-rata hampir pensiun. Yang muda-muda kalau ditulis ada yang masih enggan atau takut nanti salah atau gimana. Tapi dari sekian banyak orang itu sebenarnya inti kalau saya tulis dalam bentuk buku itu sebenarnya kan bukan harus dalam bentuk biografi, tapi ide-ide ke depan dia sebagai anggota Polri itu apa yang ingin dilakukan sebagai anggota Polri itu seperti apa. Jadi dalam soal Jenderal Anton Wahono ini, saya sendiri jujur ketika berdialog, ngobrol panjang lebar, tentu di Bangka Belitung sana, itu saya menyadari bahwa oh ini memang bintang juga, ini memang jenderal juga. Artinya termasuk manusia-manusia pilihan. Kepada anak buah itu ngemong, kepada masyarakat itu mengayomi dan melayani. Sehingga beliau itu kalau melihat anak buahnya tidak satset gitu, ya marah lah, tapi marahnya halus dengan senyuman gitu. Dan yang saya lihat kehidupan sehari-harinya itu rajin beribadah. Setiap sholat 5 waktu itu selalu ikut, sebisa mungkin ikut sholat jamaah. Ini salah satu yang saya sebut sebagai bahwa
orang kalau sudah masuk di posisi jenderal bintang 2 itu memang ternyata memang manusia pilihan, tidak mudah, tidak gampang, tidak, ya itulah namanya manusia pilihan. Namanya manusia pilihan berarti kan dia terpilih gitu. Terpilih dari sekian banyak orang yang mungkin pengen jadi jenderal semua toh, tapi kan nggak mungkin, jumlahnya terbatas, dan manusia pilihan tentu hanya jumlahnya tentu juga hanya sedikit. Jadi beliau ini terus mengabdi. Jadi kira-kira kita perlu mengingat bahwa perjalanan seseorang selalu saja ada sisi-sisi unik, inspiratif yang layak untuk diteladani. Anton Wahono ini adalah salah satu tokoh kepolisian yang memang layak untuk diteladani. Memang Anton Wahono ini bukan siapa-siapa, artinya mungkin namanya tidak melambung seperti Sambo, bukan, tidak ya. Dan saya kira beliau juga nggak butuh itu. Tetapi langkah-langkah kecilnya, langkah-langkah selama beliau bertugas dimanapun berada, itu selalu memberi kesan kepada orang-orang yang dia pimpin atau masyarakat. Itu sangat terkesan dengan beliau. Rata-rata banyak yang saya temui itu ya asik untuk ngobrol, misalnya siapapun lah, tukang mancing ya diajak mancing, tukang sate ya diajak makan sate. Intinya masyarakat itu nyaman berada di lingkungan beliau. Jadi inilah yang disebut langkah-langkah kecil. Dan untuk itu saat menjadi Kapolda pun saya melihat, dan saya karena mewawancarai banyak orang ya, mewawancarai tokoh masyarakat, masyarakat kecil, tukang dagang atau orang di pasar, dan tokoh agama atau pengusaha mitra beliau misalnya, semuanya nyaris tidak ada celah sedikit pun untuk mengatakan kekurangan dari beliau. Sehingga saya kira ya layaklah orang seperti ini menjabat Kapolda. Memang saat menyelesaikan tugas sebagai Kapolda di Bangka Belitung bintangnya masih 1. Tapi begitu digeser menjadi staf ahli Kapolri, ternyata naik pangkat dan ditambah 1 bintang menjadi bintang 2. Salah satu hal yang sangat dikenang oleh masyarakat Bangka Belitung saat itu, saat beliau bertugas di sana, yaitu soal ketegasan dan keinginannya untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat. Program Babin Kamtibmas Go Green di Polda Bangka Belitung hanyalah salah satu contoh bentuk karya Pak Anton Wahono yang sangat dikenang bahkan sampai hari ini. Itu merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang pimpinan di wilayahnya. Kita ingat Bangka Belitung sebelumnya itu banyak lubang, banyak sekali bekas-bekas tambang yang mungkin para penambang atau perusahaan-perusahaan tambang itu kurang bertanggung jawab, sehingga lubang di mana-mana. Nah, Pak Anton bersama masyarakat bekerja sama dengan berbagai komponen di pemerintahan, lingkungan hidup, kemudian pokoknya LSM dan lain-lain lah, semua tumplek-blek istilahnya, saling mendukung untuk membangun, menghijaukan kembali Bangka Belitung. Barangkali hasilnya waktu itu beliau menjabatkan kira-kira tahun 2017 di sana, 2017-2018 lah. Nah, barangkali ini sudah 2023, mungkin 5 tahun itu barangkali program Go Green-nya itu barangkali mulai terlihat semacam penanaman kembali pohon-pohon, terus ya pokoknya menghijaukan lah. Jadi bersama masyarakat menghijaukan kembali lahan-lahan yang selama ini rusak akibat dalam tanda kutip dirusak oleh pengusaha-pengusaha tambang.
Jadi itulah sekelumit tentang siapa Anton Wahono. Dan saya kira sampai hari ini, walaupun saya lihat aktivitas sehari-hari beliau itu lebih banyak berolahraga sepeda, saya lihat hampir tiap hari, hampir tiap saat ketika saya melihat status Facebooknya, beliau selalu, kalau nggak mungkin kalau lagi hujan ya di rumah naik sepeda berhenti itu apa namanya, naik olahraga sepeda yang itu, atau selalu beriringan dengan banyak kawan-kawannya. Maksud saya orang kok nggak capek juga ya. Mungkin itu juga menjadi, walaupun sudah tidak aktif menjabat, tapi itu mungkin juga bagian dari beliau merakyat, bersosialisasi dengan kawan, dengan kerabat, dengan mitra bisnis barangkali. Saya yakin pasti Pak Anton itu juga punya bisnis yang ya saya sih nggak terlalu tahu ya, tapi saya yakin punya bisnis. Buktinya istilahnya nggak diem lah, setelah walaupun pensiun tetapi beliau nggak diem. Saya kira itu teman-teman semuanya sekelumit tentang cerita pengabdian seorang Anton Wahono yang sampai hari ini pun beliau masih berjiwa kop baju coklat, masih juga kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu ya tentu ingin menjadi bagian dari solusi masalah itu sendiri. Tapi kan kita juga tahu kan, ada polisi aktif yang bekerja. Paling-paling Pak Anton hanya memberikan nasihat, memberikan masukan. Itu pun kalau diminta. Kalau tidak ya kayaknya bukan diam-diam baik ya, aktif juga ngasih masukan. Satu hal yang sangat berkesan bagi saya, senyum Pak Anton adalah senyum pengabdian. Saya Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.